Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Dewi. Saya di sini akan mempresentasikan Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo itu merupakan kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan merupakan tetangga dari Kerajaan Talo pada abad 16. Kehidupan politik Kerajaan Gorontalo yaitu kekuasaan seorang raja pun sangat diutamakan, sama dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Untuk itulah raja-raja di Gorontalo silih ganti. Ada juga perjanjian. Bongaya adalah perjanjian yang dibuat oleh Belanda untuk Gorontalo, di mana isinya sangat menyudutkan karena Belanda sudah berhasil menguasai sebagai besar wilayah Sumatera kecuali Makassar. Bisa dikatakan kehidupan Kerajaan Gorontalo sudah mengenal perjanjian-perjanjian bilateral. Ada juga kehidupan ekonomi Kerajaan Gorontalo sebagai kerajaan berjaya di perdagangan maritim. Mata pencarian rakyat Kerajaan Gorontalo adalah perdagangan. Mereka sangat sukses karena pelabuhan perdagangan di kawasan Makassar sangat ramai. Yang menyebabkan pelabuhan sangat ramai adalah karena pelabuhan Malaka yang sudah dikuasai oleh penjajahan Portugis, sehingga banyak pedagang asing dan domestik yang pindah halu ke pelabuhan Makassar oleh petani. Ada juga kehidupan budaya di Kerajaan Gorontalo, yaitu hukum perdagangan menjadi hukum rakyat yang beredar sebagai adat atau budaya yang diyakini oleh rakyat. Kerajaan Gorontalo ada 3 macam perbedaan nama kelas Tomaradeka, yaitu golongan rakyat yang menengah. Ana Karung, Karaeng, yaitu masyarakat kelas atas, dan Ata untuk masyarakat kelas bawah. Rakyat Gorontalo adalah pembuat kapal pesinis. Kerajaan Gorontalo itu menganut agama, yaitu perkembangan agama Islam di Kerajaan Gorontalo ini bisa dibilang sangat lancar. Sejak raja-raja menjadi mualaf, rakyat pun mengikuti. Adapun telah dinobatkan kerajaan Islam terbesar di Sulawesi. Ajaran Islam pun berkembang pesat, salah satunya adalah ajaran Islam Sutisme Hawatiyah yang diajarkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Ajaran ini pun juga disebarluaskan sehingga seluruh wilayah Kerajaan Gorontalo, Surambi, Mekah menjadi salah satu dari julukan Kerajaan Makassar. Ini karena ajaran agama Islam berkembang pesat. Banyak orang-orang dari dalam maupun dari luar yang menimba ilmu di Gorontalo. Raja-raja yang ada di Kerajaan Gorontalo yaitu saya akan menyebutkan salah satunya yaitu Tumanung Baineo, lalu Tumasalangga Baraya, Puang Leo Lempang, dan lain-lain. Ada juga penyebab runtuhnya Kerajaan Gorontalo yang disebabkan oleh peranan Makassar sebagai pusat pelayaran perdagangan di Indonesia Timur berakhir. Belanda menguasai Gorontalo dan mendirikan benteng di Nieuw-Rotterdam.
Lalu perjuangan Makassar, banyak yang pergi keluar daerah sehingga hanya sedikit pejuang yang tersisa di Makassar. Adanya perjanjian Bongaya yang melemahkan Makassar. Dan di sini juga ada peninggalan-peninggalan kerajaan Gorontalo, yaitu benteng Fort Rotendam, yaitu bangunan benteng yang berasal dari peninggalan kerajaan Gorontalo yang terletak di pantai barat kota Makassar. Benteng ini pertama kali dibangun oleh Raja ke-9 Gorontalo, Raja Maringgau, daerah Bonto, Karaeng, Lakiu, Tumapa, Risi, Kalona pada tahun 1545 Masehi. Yang kedua ada Bantu Pelantikan, adalah andesit yang diapit oleh kapur. Peninggalan bersejarah kerajaan Gorontalo ini dianggap oleh beberapa orang sebagai keberuntungan karena diyakini sebagai batu dari surga. Yang ketiga ada Masjid Katangka, adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi. Yang keempat, kompleks makam Katangka. Di makam ini ada kuburan keluarga dan kerajaan Gorontalo termasuk Sultan Hasanuddin. Yang kelima, Istana Bala Lompoa. Yang keenam, Benteng Somba Ovo. Yang ketujuh ada makam Syekh Yusuf Tajul Halwati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.